Udah nih, Halo, selamat malam. aku kelas. Kata ikutin aja. Halo, Selamat malam dengan Intan Maida, betul? betul. Iya, Intan Maida siapa yang nemenin malam hari ini? Kakak, Oh, sama kakak. Oke, yang daftar di sini siapa? Bukan ayahnya. kakak, Yang daftar kakak. Oke, kakak boleh ikut dampingin ya, kak? Oke, Oke, siap. kakak Ah, usia berapa kak kalau boleh tahu? Mohon izin. 15 tahun. Eh, apa namanya? Intan usia 15 tahun. Kalau kakaknya usia berapa? Mohon maaf. dua-dua. Sudah bekerja, kak? Saat ini masih kuliah. Oh, masih kuliah. Oke, baik. Kak, gini, sebelumnya Miss April coba informasikan. Ini udah bisa Miss April mulai belum kelasnya? Sebelum Miss April informasikan detailnya? Bisa Kak. Udah bisa ya, oke. Kakak mau ambil bangku dulu, boleh? Soalnya kita durasinya lumayan lama nih, 1 jam. Biar lebih Oke. santai, wajib didampingi orang tua. Tinggal di mana, Intan? Di Lampung, Oh, ini dari Lampung. Oke, oke. Papa mamanya kemana, Intan? di rumah. Ini lagi di rumah siapa? Di rumah kakak? Ya, di rumah. Oh, maksudnya papa mamanya ada di rumah tapi beda ruangan gitu. Oke, oke, baik-baik kalau gitu ya. Oke, ini nama Zoom-nya boleh diganti dulu nih. Ini masih Harafi Abiu Rashid. Nama Zoom-nya diganti jadi nama Intan boleh. Oke ya, bentar dulu. Ini Ya, kakak kandung atau iya, kakak sepupu? Kang kandung. Kakak kandungnya. Ganti. Klik Tidak. kanan rename aja. Klik kanan di wajahnya, di videonya Intan, lalu di rename aja. Cinta. Me. Meda. Oh, Menda. Menda. Gini. Ini mana? Nah, Me. Gini. Mm-mm. Ketik sendiri lah, malas. Baik. Oke, Intan Meida Anggraini ya. Oke, sambil Intan ganti namanya. Mas April, Oke. em, sebelumnya welcome to Algonova Trial Class ya, Algonova International School untuk Maida dan juga kakak ya. Let me introduce myself. My name is April, tutor from International School Coding Design Math Algonova by Algorithmics. Malam hari ini Miss April akan memandu Intan untuk bisa ikut sesi trial class ya. But before we start the class, Miss April have to kasih informasi dulu sama kakak bahwa untuk sesi trial class ini durasinya 1 jam dan wajib didampingi oleh orang tua sebenarnya. Seperti itu. Nah, pendampingannya ini nggak cuma sekedar kakak duduk nemenin gitu ya, duduk di sebelahnya Intan aja, tapi harapannya kakak juga bisa ngikutin semua sesi ya kak, dari awal sampai selesai gitu. Jadi nanti soalnya kita banyak diskusi, kita banyak tanya jawab gitu ya. Eh, kalau kakak ikutin dari awal sampai selesai, kakak juga jadi tahu ya seperti apa sih minat, bakat, serta potensi daripada Intan. Nah, tahu juga nih untuk kelasnya, pembelajarannya seperti apa. Jadi nanti untuk memutuskan kelas lanjutan pastinya akan lebih objektif ya. Jadi kakak bisa dengan mudah memutuskan kelas lanjutan. Karena kelas ini nggak cuma sekali ini aja, tapi ada kelas lanjutannya. Nah, untuk kelas lanjutan ini karena kita sekolah, jadi tentunya berbayar. Seperti itu, ada pembiayaannya. Kayak gitu ya. Nah, karena berbayar, tentunya kan kakak perlu tahu juga ya seperti apa sih nih kelasnya, bagaimana pembelajarannya, minat bakat potensi keinginan gitu. Jadi sekiranya kakak udah bersedia mendampingi, ikut nih dalam semua sesinya dari awal sampai selesai mengikuti semua kelasnya, kak kakak Intan bersedia, kakaknya Intan. Oke, bersedia. Oke, aman kalau bersedia ya. Oke, atas nama siapa kak? Abiu, betul? Iya, Betul Abiu. ya. Kakak Abiu ya. Oke, ini Abiu Farm Aquatic nih. Ada usaha ini akuatik kaitannya Iya, sama ikan, akuarium, hias-hias gitu ya, Kak ya?
Oke, usaha sendiri, Kak. Sebenarnya sih milik orang tua, tapi kan untuk namanya aja. Oh, oke. Jadi ini usaha keluarga bisa dibilang gitu ya. Ah, ah, ya Oh, orang oke, tua. I see. Tapi yang ngelola Kak Abiu. Mm-mm. Oke, I see, I see. Oke, Intan umurnya baru 15 tahun sekarang ya. Oke, sekolahnya kelas berapa, Intan? Kelas 3. Udah kelas 3 apa nih? 3 SMP. 3 SMP. Oke, di mana sekolahnya, Intan? Di SMPN 2 Kota Gajah. SMPN, Sekolah Negeri ya, SMPN 2 Kota Gajah. Oke, di sekolah tapi udah belajar komputer. Udah. Udah, belajar komputernya apa nih? Udah sampai mana? Apa? Ya, nggak tahu kamu yang belajar kok. Bangsat. Oke, apa? Kayak belajar Word atau Excel ya? Atau PowerPoint gitu? Atau cuma diajarin ngetik-ngetik aja? Ini belajarnya praktek langsung apa cuma teori di Cuman sekolah? nyatet. Teori, Oh, ya, oke. teori. Cuma teori berarti ya. TIK gitu berarti ya. Jadi bukan belajar komputer yang pakai komputer, enggak ya? Sayang banget ya, padahal udah kelas 3 SMP ya. Tapi kalau di rumah gimana nih? Ada akses laptop nggak buat Intan? Kak, Ada. jadi suka pakai laptop? Ada. Oke, laptopnya siapa? Laptop kakak atau laptop Intan sendiri? Ya, Kakak. laptop, ya laptopku. Kak. Oke, jadi kalau di rumah suka pakai laptop, Intan. Kurang, mau diajarin tuh males terus, Kak. Oh, oke, sayang Gitu. banget nih. Padahal ada fasilitas di rumah ya. Heeh. Jadi udah di sekolah nggak ada pelajaran komputer, di rumah juga jarang. Tapi pernah. Tapi Intan bisa nggak pakai laptop? Bisa. Udah bisa ya. Oke, tapi mungkin buat apa biasanya kalau pakai laptop? Cuman paling YouTube. Oh, nonton YouTube aja. Oke, baik-baik ya. Jadi kalau yang bisa perlu dapat di sini yang daftarin Intan berarti di sini kakak ya? Atau mama papanya Intan? Kakak. Kak Abiu ya yang daftarin ya kak ya? Iya. Kakak dapat rekomendasi dari mana kak? Algonova. Eh, Sebenarnya pertama itu lihat IG, Kak. Oh, Instagram. Oke, Ya, kemudian? lihat Instagram kan, ya ngenalin Intan juga di dunia teknologi lah terutama gitu loh. Oke. Jadi Soalnya kalau kan mm, sekarang teknologi itu kan lagi berkembangnya gitu loh. betul, betul sekali. Oke, jadi kalau kakak maunya Intan kenal ya sama teknologi ya, punya Iya, bekal teknologi. Karena yang bisa pernah lihat di sini em, hobinya scroll sosmed, TikTok. Iya, betul Intan. Iya. Jadi suka main TikTok ya, TikTokan ya Intan ya. Oke, jadi kalau pegang HP selalu buat scroll sosmed gitu. Oke. Main game nggak? Main. Main apa? Roblox. Oke, oke, oke. Terus akses gadgetnya gimana? Setiap hari, Kak, untuk Intan? Setiap saat? ya udah dibekalin gadget sendiri. Ya, jadi udah punya HP sendiri gitu ya. Jadi makanya Intan bisa leluasa kapan aja bisa pegang handphone gitu ya. Iya, Oke. Kalau kakak tujuannya gimana nih daftarin Intan ke sini? Pengennya harapannya seperti apa nih, Kak, dengan Intan belajar teknologi di sini? ya kan gini sih Kak, terutama kan di jurusan saya itu kan teknik informatika ya Kak ya. Mm-mm. Nah, pengen kenalin Intan istilahnya dunia-dunia coding gitu loh. Kalau misalkan sama saya mungkin canggung kan dia untuk Hmm. belajarnya. Makanya itu saya cobalah cariin kelas trialnya dulu. Mm. Kalau mau ya nanti bisa lah dibiayain gitu. Kalau Intannya Oke. mau gitu loh. Ini kalau kakak sudah bekerja atau masih kuliah? Ya freelance aja Kak. Oke. Tapi udah kuliahnya udah selesai. Belum, masih semester 7. Oke. Jadi sambil kuliah, sambil freelance. Apa nih Kak? Iya. Freelance-nya ambil lama. Kakak teknik informatikanya spesifiknya apa nih? Speknya kalau Spesifik. lebih Nggak, gimana maksudnya Pak? spesifik majority-nya di apa teknik Oh, informatikanya? majority-nya ke apa ya? Ke website sama AI Kak. Oh, oke, oke. Nah, itu freelance juga sama, kaitannya sama itu. Ya freelance-nya itu nggak nggak terlalu berhubungan sih sebenarnya. Ya kadang Hmm. kalau desain doang, desain apa video apa editing, kadang juga ya tentang tentang website juga Kak. Oke. Jadinya Tap- mm.
Oke, oke. Tapi kalau dari kakak ngelihat kemajuan teknologi sekarang, menurut kakak gimana ya? Kan kakak juga di teknik informatika, kemudian juga mau Intan belajar coding gitu. Kalau ngelihat kemajuan teknologi sekarang seperti apa? Ya kalau misalkan kemajuan teknologi sekarang itu udah luar biasa sih Kak. Mm-mm. Udah luar biasa. Ya apa aja udah bisa dilakuin sama AI kan? Betul, Apa betul aja sekali. itu. Kalau misalkan kita nggak kenal fundamentalnya atau cara membuatnya AI itu gimana nanti ke depannya? Yes, Ketinggalan lah. kalah ya sama AI Ya, ya. Oke, betul, betul sekali, Kak. Tapi kalau ngelihat kemajuan teknologi kan ngerasain sendiri ya, Kak, bahwa sekarang kemajuan teknologi udah pesat sekali, semuanya udah bisa dilakukan sama AI. Jadi kita saingannya bukan sama orang, main kan juga udah sama AI nih, kayak gitu. Nah, kalau kaitannya sama Intan ya, menurut Kakak seberapa penting Intan harus belajar teknologinya dari sedini mungkin? penting sih Kak. Soalnya saya juga itu tuh ngerasa sedikit terlambat kan. Hmm. Sedikit terlambat untuk mengenal dunia teknologi itu sedikit terlambat. Ternyata di teknologi juga tuh ya realistis saja cuannya banyak Kak. Yes, betul, betul, setuju, setuju banget ya. Karena emang ya mau industri apapun, mau bidang apapun ada teknologinya, gitu ya. Iya. Jadi misalnya setuju banget bahwa Intan nih belajarnya ya kalau bisa, ya kalau kayak kakak aja ngerasa telat gitu ya. Jadi jangan sampai keulang sama Intan, gitu. Nah, Intan ya. sekarang udah SMP, kelas 3 bentar lagi, nggak berasa waktu tuh cepet ya, gitu. Nah sekarang Intan baru kelas 3 SMP aja, tapi udah ngadepin kemajuan teknologi yang sebegini masifnya, gitu ya. Mm-mm. Intan pakai AI nggak? Enggak. Enggak, Tuh, sama sekali. Nah, itu dia sayang banget ya, nggak tahu AI gitu. kan? Oh, ya. Ya tahu sekedar tahu mungkin ya, Intan ya, tahu-tahu kayak gitu aja. Jadi kalau bisa gini, apa ya, saingannya Intan nih nanti bukan cuma sama orang, ya, sama robot, sama sistem kayak gitu. Jadi kalau Intan stuck cuma di scroll sosmed aja, nggak tahu kemajuan teknologi, nanti Intan sendiri yang kesulitan di masa depan, gitu. Nah hari ini, tapi Intan gini, maksud Miss April mau nggak kalau misalnya belajar teknologi dari sekarang, nguasain teknologi? Oke, eh, pernah dengar tentang coding nggak Intan? Enggak. Nggak pernah. Jadi belum pernah denger ya, baru 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 denger sekarang-sekarang ini aja ya, coding ya. Oke, baik-baik kalau gitu. Intan cita-citanya kalau udah besar mau jadi apa? Polwan. Oh, I see. Luar biasa ya. Mau jadi polwan. Mudah-mudahan tercapai ya cita-citanya. Kayak siapa, Intan? Gimana, Kak? Kayak siapa mau jadi polwan? Pengen aja. Oh, nggak di keluarga nggak ada yang jadi polwan? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi memang kemauannya Intan sendiri aja ya maunya jadi polwan. Oke, mudah-mudahan tercapai ya Hmm. cita-citanya ya Intan ya. Nah, cuma di masa depan polwan nih ya itu tadi ya juga harus paham tuh ya dengan teknologi Intan gitu. Jadi kalau enggak nanti ya kalah sama misalnya polwan juga kan pasti nanti nggak cuma satu bidang aja ya. Misalnya ada cyber crime gitu ya. Nah, itu harus paham gitu. Jadi nggak boleh kalah nanti sama teknologi yang ada. Jadi mau nggak mau Intan juga harus belajar dari sedini mungkin kayak gitu ya. Nah, bisa perlu mau kenalin Intan gimana caranya sih teknologi itu bekerja gitu ya, supaya nanti Intan tahu tahu pasti ya. Gimana sih? Jadi Intan nggak cuma sekedar nikmatin aja kayak misalnya scroll TikTok gitu ya. Nah, TikTok tuh dibikinnya gimana? Kok bisa jadi TikTok kayak gitu? Karena nanti di masa depannya Intan gitu ya, em, pengguna-pengguna ini kalah ya sama AI. Mereka bisa gunain lebih cepat gitu. Pekerja-pekerja konvensional nih hilang ya. Kayak sekarang aja udah banyak sekali tenaga konvensional yang udah mulai hilang ya. Diganti sama AI. Misalnya contoh, kalau di kota-kota besar nih, di bank tuh udah nggak ada teller. Kalau dulu kan ada teller ya. Kalau Intan ke bank, dilayanin sama satu satu atau beberapa teller gitu kan. Sekarang udah nggak ada, semuanya pakai mesin, pakai AI, pakai sistem. Jadi orang tinggal pencet-pencet, nggak butuh orang gitu ya. Nah, kemudian juga kayak masinis. Dulu kan ada, sekarang di kota besar kayak misalnya di Jakarta, ya kayak LRT, MRT itu nggak pakai sopir kereta lagi. Kereta tuh udah bisa jalan sendiri gitu. Yang dibutuhkan adalah engineer-nya, yaitu tadi orang yang ngerti teknologi buat gerakin keretanya. Contohnya kayak gitu ya, Intan. Nah, jadi nanti apalagi nanti di masa depannya Intan gitu ya. Let's say katakanlah 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan saat Intan masuk dunia industri nih, udah mulai kerja gitu ya. Nah, kalau misalnya Intan nggak tahu teknologi dari sekarang, nanti Intan sendiri yang kesulitan. Nah, jangan sampai hal tersebut terjadi. Jadi kalau bisa Intan belajarnya dari sedini mungkin. Kayak gitu. Oke. Sip. Nah, kalau
ternyata nanti Intan suka nih Kak sama kelasnya ya, potensinya ada gitu ya. Ternyata Intan juga mau nih belajar coding. Kakak tiap support untuk terus Intan terus sekolah coding di Argonova? Ya bisa sih Kak. Ya nanti Oke, ngeliat intannya gimana minatnya kan. Kalau minat ya bisa disupport. support ya. Oke, tapi kalau kita kan belajarnya full online kayak gini Kak, gitu. Jadi otomatis kita butuh device nih laptop. Ada nggak yang bisa dipakai terus? Jadi kan punya kakak ya, pakai kuliah, dipakai apa segala macam. Bisa nggak nanti sama Intan sharing laptop? eh Ya kan bisa aja sih Kak. Sebenarnya laptop tuh ada dua Kak. Tapi laptop satunya kan masih di kampung halaman sana. Oke. Oh, ini bukan asli Lampung ya? Saya kan orang Padang Kak sebenarnya. Oh, oke. Jadinya Orang Padang. ya kemarin tuh saya sempat balik ke Padang kan. Bawa Hmm, laptopnya tak tinggal sana Mas ya. oke, oke. Kena musibah di Padang apa Eh, enggak? Makanya ke Lampung. Ya alhamdulillah sih aman sih Kak. Oh, alhamdulillah. Yang mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Sehat semuanya. Ini cuma dua bersaudara, Kak. Iya dua bersaudara. Oke, oke. Nah, nanti yang memutuskan kelanjutan sekolah, kakak bisa memutuskan ke kelanjutan sekolahnya Intan. Seperti itu. Nanti bisa konsul ke orang tua juga. Kebetulan kan yang biaya juga kan ayah juga kan. Hmm, Nah ayah itu kan kebetulan masih keluar ini. hmm, Jadinya nanti konsultasi dulu sama ayah, Intan. Kalau minat ya nanti bisa tak bicarain sama ayah kan. Gitu. hmm. Masalah pembiayaan atau hal-hal yang diperluin gitu. Suaranya nggak keluar Kak. Oh, oke, oke, oke. Sip. Ya, oke, baik kalau gitu. Kalau gitu misalnya coba informasiin dulu aja ya, kita mau belajar apa nih. Tapi kalau kakak coding nguasain juga. Sedikit banyaknya nguasain nggak? Oke, apa nih biasanya codingnya? HTML, JavaScript, Python? Iya Kalau kakak, itu HTML, JavaScript, Python. oh, udah semua ya. Udah bikin-bikin project, Kak. Project sih masih project-project sederhana ya kayak. Oke, oke, baik, baik kalau gitu. Bisa aku coba informasiin sedikit ya. Jadi kita, Suara lanjut Kak, lanjut. oke. Jadi kali ini misalnya mau informasikan ya, kita belajar apa ya? Untuk Intan di usianya sekarang, sebenarnya sih untuk pemula ya, baiknya kayak Intan kan awam banget nih Kak, gitu. Hmm. Jadi kalau sebenarnya untuk usia Intan kita ini udah bisa belajar Python, nih gitu. Nah, coba karena Intan awam banget gitu ya, kalau boleh misal saja sih, memang kita mulainya dari scratch Kak, gitu. Jadi supaya Intan nih paham dulu ya konsep dasar dari teknologi bekerja tuh seperti apa sih, gitu. Cara perintah-perintah coding tuh seperti apa, gitu. Saja saya misalnya sebenarnya ke situ ya, di scratch dulu, gitu. Nah, cuma misalnya mau kasih lihat dulu aja ya, Python tuh seperti apa sama Intan. Tapi before misalnya jelasin Python, misalnya mau kasih tahu dulu secara general coding. Intan kan belum tahu ya, coding itu apa sih misalnya gitu ya. Jadi, misalnya mau kasih tahu simpelnya. Jadi bisa kita bilang bahwa coding ini adalah bahasa komputer, gitu. Jadi cara kita nih berkomunikasi dengan perangkat teknologi kayak misalnya laptop dengan cara kasih perintah. Kayak gitu. Contoh misalnya gini, Miss April nih sama Intan. Kita kan sama-sama manusia, orang Indonesia. So kalau Miss April mau kasih perintah ke Intan, Miss April tinggal ngomong aja pakai bahasa Indonesia. Ya, Intan, ayo coba kerjain dulu PR-nya. Gitu ya. Kalau Miss April bilang kayak gitu, berarti tugas Intan apa? Mengerjakan. Yes, kerjain PR gitu ya. Terus Miss April bilang dia, Intan, ayo berangkat sekolah. Berarti tugas Intan apa? Berangkat sekolah. Ya, betul ya. Nah, kalau Intan ngerti bahasanya, so Intan pasti gampang nih tahu, oh Misaprel tuh lagi kasih aku perintah kerjain PR. Misaprel lagi kasih aku perintah untuk berangkat sekolah. Jadi Intan tinggal kerjain aja gitu ya. Tapi kalau Misaprel ngomong pakai bahasa yang lain, misalnya pakai bahasa Rusia, Intan ngerti nggak? Nggak ngerti mungkin ya, seperti itu. Atau Misaprel ngomongnya gini, Intan, gitu. Ngerti nggak? Enggak ya, gitu. So, jadi gimana? Kita harus paham dulu bahasa supaya bisa berkomunikasi gitu ya, sama komputer juga sama laptop misalnya nih, kalau Intan ngomong sama laptop bisa nggak pakai bahasa Cari ini, manusia? cari ini. Gimana, Kak? Kalau ngomong sama laptop bisa nggak pakai bahasa manusia?
Tahu. Nggak bisa, ya. Oke, belajar. Intan bisa ngajak ngobrol laptop nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, karena kan laptop benda mati. Intan manusia, nggak bisa ngobrol kan. Jadi gimana supaya Intan bisa ngobrol, bisa ngomong sama si laptop? Ya, Intan harus tahu dulu yang namanya bahasa komputer. Ya, itu biasa kita sebut coding atau bahasa pemrograman, gitu ya. Nah, ternyata coding atau komputer mereka juga nggak cuma punya satu bahasa nih, Intan, ada banyak bahasa. Nih gitu ya. Jadi bahasanya banyak. Nah, salah satunya yang kita mau ajarkan saat ini itu adalah bahasa Python. Kita coba dulu bahasa Python, gitu ya. Jadi nanti kita cara komunikasinya adalah dengan memberikan perintah. Ayo laptop bikin game, ayo laptop bikin animasi gitu ya, buat aplikasi gitu. Caranya isinya perintah-perintah. Oke, nah kalau belajar coding tuh memang harus praktek. Bisa coba jelasin di sini, bisa coba share. Oke, ini contoh-contoh project yang udah dibuat sama teman-teman kita, gitu ya. Jadi kalau belajar coding tuh fungsinya buat apa sih Kak? Ya banyak sekali gitu ya. Salah satunya kita bisa ciptain teknologi kita sendiri. Nah ini ada student Miss April namanya Elisa. Elisa ini umurnya baru 13 tahun. Ya, jadi ceritanya Elisa ini papa mamanya kena PHK waktu pas COVID kemarin. Akhirnya papa mamanya bikin usaha coffee shop, gitu ya, usaha sendiri. Tapi sistem pembayarannya masih old school, masih pakai kalkulator. Jadi setiap kali dia yang bayar, hitungnya pakai kalkulator. Nah, akhirnya Lisa Lisa ini udah belajar Python, pemrograman. Ya. Makanya kita challenge supaya Lisa bikinin program untuk pembayaran di coffee shop papa mamanya. Nah, jadinya seperti ini. Gitu. Ya, contohnya kayak gini. Oke, ya. Jadi kalau misalnya Lisa belanja nih di Indomaret atau di Alfamart gitu ya. Nah, itu sistem pembayarannya kayak gini. Jadi nanti tinggal kasih perintahnya gitu ya, kita tinggal jalanin aja sistemnya. Ya, di kasir kan tinggal bayar. Gimana sih kok kasirnya bisa tahu total harganya berapa gitu ya, kembaliannya berapa, kayak gitu. Daftar harganya berapa gitu. Nah, kita bikin sistemnya nih, Intan. Contohnya kayak gini. Bahasa coding Python tuh kayak gini, Intan. Gitu ya. Jadi mereka tuh pakai perintah-perintah kayak gini. Isinya kode-kode. Ya, mungkin kalau kita nggak belajar nggak akan ngerti. Ini apa sih maksudnya ini gitu ya. Gitu. Intan juga bisa buat contoh lain, misalnya kayak gini. Intan bisa bikin game dengan belajar coding. Intan kan suka main Roblox nih. Nah, kalau biasanya main, sekarang Intan bisa bikin gamenya Intan sendiri. Gitu. Jadi artinya Intan nih one step ahead ya. Selangkah lebih maju dibanding orang-orang yang cuma sekedar ngabisin waktunya, cuma sebagai menggunakan teknologi. Gitu. Jadi kalau bisa Intan yang buat. Oke, banyak nih. Kan mau bikin game Roblox bisa. Kalau Roblox tuh kita pakainya Lua nanti. Gitu. Ya, dan masih banyak lagi contohnya. Nah, bikin game kayak gini. Gitu. Ini pakai Python nih, Intan. Pakai coding. Gitu. Ya. Intan kira-kira mau nggak belajar teknologi kayak gini? Ada ketertarikan nggak? Ada. Oh ya. Hobinya apa sih, Intan? Scroll TikTok. Emang cuma itu aja hobinya. Scroll TikTok. Oke. Ini sekolahnya Senin sampai Jumat apa Senin sampai Sabtu? Sampai Sabtu. Sampai Sabtu masih sekolah. Full day nggak? Sampai sore? Atau gimana? Sampai kalau Senin sampai Kamis jam 2. Kalau kalau Jumat sama Sabtu jam 11. Oh, oke. Jam 11 sudah pulang, Jumat Sabtu. Ya. Oke. Ada kegiatan lain di luar sekolah kayak ikut les atau ekskul gitu ada? Nggak ada. Nggak ada. Jadi udah pulang sekolah udah aja main TikTok gitu ya. Pantas kakak daftarin ke sini ya kak ya. Jadi maunya ngelihat ada keresahan juga berarti dari kakak ya. Waduh, nih adekku sebatas scroll TikTok aja nih gitu ya. Ini berarti kakak memang mau arahkan Intan untuk belajar teknologi, nguasain I- teknologi. Iya kak, soalnya terlalu santai kayaknya hidupnya. Harus ditambahin coding kayaknya. Oke, oke, oke ya. Jadi artinya kalau dari misal boleh simpulkan sedikit ya, Intan nih usianya baru 15 tahun, tapi sepanjang sepulang sekolah ya nggak ada kegiatan lain, cuma scroll TikTok. Nah, dari situ kakak agak resah ya.
Karena kakak di bidang teknologi, ngelihat kemajuan teknologi pesat, khawatir sama masa depan Intan. Begitu ya, Kak? Iya, kurang Makanya, lebih gitu ya. jadi makanya dari keresahannya kakak itu kakak mau arahkan supaya Intan bisa belajar teknologi dari sedini mungkin, gitu ya. Iya, Lalu mau mengarahkan penggunaan gadgetnya Intan yang biasanya cuma dipakai buat scroll TikTok aja, jadi ke hal yang memang jauh lebih bermanfaat. Seperti itu. iya. Oke, baik-baik kalau gitu. Nah, oke. Intan suka gambar nggak? Enggak, Nggak. Pelajaran paling suka apa? apa ya? Hmm, Tadi Favoritnya pelajarannya apa yang Intan suka? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Udah bahasa Inggris sudah masuk di sana tapi. dah. Nah, bahasa Inggris, matematika, atau PJOK. Enggak terlalu. So, yang disuka apa? Nggak ada yang disuka pelajaran di sekolah. Enggak ada. Suka semua. Jadi yang disuka TikTok aja ya, gitu ya. Punya punya ini, follower banyak tapi di TikTok. Dikit. Hmm, oke. Jadi kalau bisa sekarang kalau emang mau sukanya TikTokan ya kalau bisa full di sana gitu. Jadi nggak setengah-setengah juga gitu ya. Baris oke ya. Kalau belajar coding, Intan jadi jauh tahu lebih banyak ya. Bukan cuma sekedar sebagai pengguna, tapi juga sebagai pencipta. Oke, kalau gitu Miss April coba kirimin langsung aja deh link pembelajaran. Oh, tapi sebelum itu Miss April jelasin juga ya kenapa kita belajarnya Python. Miss April jadi share di sini. Kan ada banyak bahasa nih. Kenapa kita belajarnya nggak JavaScript, nggak bahasa C? Jadi kita mulai dari Python, karena Python ini salah satu bahasa yang untuk orang awam belajar tuh mudah ya. Seperti itu. Ya, bahasa pemrograman yang paling simpel, paling logik ya, paling masuk akal lah, begitu. Ya, mudah dipahami. Misalkan ada dua contoh di sini. Begitu. Yang pertama ada bahasa C, satu lagi bahasa Python. Kalau dari kasat mata aja nih, Intan ya ngelihatnya. Paling simpel, paling mudah yang mana? Yang paling Intan ngerti lah. Python. Kan jelas ya, kelihatan di sini ya. Jadi bahasa sih, ketika kita mau menampilkan sesuatu ya, karakter misalnya hello world kayak gini, maka nanti perintahnya kayak gini nih codingnya, gitu ya. Padahal ini kita cuma mau nampilin kata-kata ini doang hello world, panjang banget ya. Nah, tapi kalau di Python untuk menampilkan sesuatu, perintahnya cuma print, gitu ya. Jadi print ini cuma buat nampilin, kalau mau nampilin sesuatu kita cuma pakai print aja, gitu. Pakai tanda kurung, kodenya ya sama kutip dua ya, atau string di sini. Kemudian kita tinggal tulis aja kita mau kasih perintah apa, gitu. Maka nanti dia akan muncul. Jadi kalau kita bikin project teknologi bahasa C, mungkin sekitar 6 bulan baru selesai. Di sini 2 bulan udah kelar. That's why makanya semua company-company besar, perusahaan-perusahaan teknologi besar, itu beralih mereka semua pakainya Python. Kayak gini. Ya misalnya kayak Google, YouTube, kan Intan juga suka pakai ya. Facebook, Instagram, Intel, eBay, IBM gitu. Itu semuanya dibikinnya pakai Python. Nah, jadi kalau belajar Python, opportunity Intan untuk bisa ke company besar juga terbuka lebar ya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk belajar coding memang kita masih praktek ya, Kak. Karena kalau teori pasti bingung gitu ya. Nggak ada gambaran ya. Makanya di sini misalkan mau ajak Intan ke kenalan dulu aja nih sama yang namanya Python dengan em, emoji. Intan tahu emoji kan? Tahu. Nah, nanti kita mau menampilkan emoji-emoji ini, tapi kita bukan menampilkan tinggal pilih, melainkan kita kasih perintah pakai perintah coding. Ya, untuk bisa mendeskripsikan sesuatu, kita pakai emoji. Contohnya kayak gini. Kalau Intan lihat 3 emoji ini, bisa tebak nggak kira-kira ini judul film apa? Batman, betul ya. Ini suka nonton Batman nggak, Intan? Enggak. Tapi udah pernah nonton. Pernah. Nah, ya kan lambangnya kan gini ya, kelelawar atau Batman. Musuhnya Batman tuh Joker, gitu ya.
Lalu ini apa, Miss? Ya kan kita tahu ya bahwa si Batman ini uangnya banyak gitu ya. Dia miliarder gitu. Nah, nanti kita belajarnya kayak gini ya. Jadi kita deskripsikan sesuatu tapi dengan perintah coding. Oke, bisa perlu langsung kirimin aja link pembelajaran di chat Zoom bentar. Intan boleh buka lalu di share screen ya, berbagi layar Zoom. Gimana Kak? Bentar-bentar. Saya kirim link pembelajaran di chat Zoom. Intan boleh perhatiin nih caranya. Gampang kok, Intan. Oke, ada link di situ. Boleh sambil share screen juga boleh. Nanti kalau udah di share screen, kita belajarnya sambil share screen. Wait. Terus. Gitu Kak. Ini lagi mati lampu di sana, Kak. Enggak sih, ya cuman lampunya aja yang kurang selebih. Oh, oke. Makanya misalnya, kok ini pakai penerangan tambahan gitu? Apa enggak? Emang lagi mati lampu atau gimana? Aman ya? Oke, gini ya Kak. Ya, betul. Oke. Oke. Loginnya Kak. Bisa berkasih anotasi aja ya. Intan isi sendiri. Oke, nah ini Intan kayak gini. Loginnya Intan strip Meda strip Anggraini A. Huruf kecil semua. Ketik aja di sini, ketik. Itu. Kita di sini. Intan tinggal ketik di sini, di loginnya. Bintang strip. Stripnya di belah pojok sini. Ini strip. Oke. Kalau nggak gini kan Intan nggak pegang laptop ya, Kak? Ah, ah. Ya, Anggraini A, ada A-nya belakangnya. Tambahin A. Main spasi atau enggak Kak? Nggak, Anggraini A. saya Oke. Ya, klik depan. Oke, bahasa Indonesia ya. Oh, namanya Meinda, bukan iya. Meida. Oke, ini N-nya ilangin berarti. Soalnya ini daftarnya Meida namanya. Mana? Gimana Kak? Ini N-nya hapus. Meida. Ini. Nah, dah. Oke, loginnya itu 33. Dirga. Bentar. 3395. 95. So, Oke. Di sini soalnya informasinya yang dampingin papa nih. Ya. Ternyata kakak yang dampingin ya. Oke. Boleh ke main dulu. Sini. Nah, klik di situ. Oke. Nanti kita belajarnya kayak gini, kakak dan juga Intan. Ya, jadi kita pakai platform langsung dari Algonova karena kan kita memang international school ya. Jadi semuanya udah lengkap ada di sini. Nanti setiap kali belajar, ya Intan tinggal login aja ke sini. Jadi kakak nggak usah lagi download-download yang berbayar gitu ya, atau mungkin beli buku, beli modul buat Intan nggak perlu. Semua udah lengkap di sini, tinggal masuk aja. Nah ini khusus punya Intan sendiri, jadi setiap anak punya satu platform masing-masing gitu. Nanti dari 100% pembelajaran, 90%-nya kita praktek langsung ya. Jadi cepat ngertinya Kak kalau praktek langsung. Nih gitu. Jadi Intan juga cepat paham, eh, hasil nyatanya juga langsung kelihatan ya setiap kali Intan belajar. Gitu. Belajarnya di sini di lab, nanti prakteknya di laboratori di tempat Intan ngulik yang mau bikin teknologi apapun boleh. Gitu. Nah, nanti kalau Intan udah berhasil buat satu project aja, kita akan taruh di community di sini. Boleh coba diklik nih Intan community-nya. Nah, ini adalah contoh-contoh project yang udah berhasil dibuat sama teman-teman Intan. Ini yang bikin dari anak umur 5 tahun Intan. Anak-anak TK nih, ya mereka udah bisa bikin game, ciptain game mereka sendiri, mereka udah ciptain animasi mereka sendiri, mereka udah buat Roblox mereka sendiri, gitu ya. Cerita animasi kayak gini, gitu. Ya, jadi kalau bisa, ya
mereka bahkan udah bikin jaringan sosial media mereka sendiri, kayak gitu. Jadi kalau bisa Intan jangan mau kalah ya, gitu ya. Meskipun di Lampung, tapi karena akses teknologi sekarang mudah, Intan masih tetap bisa belajar kok, kayak gitu. Ya, meskipun bukan kayak misalnya di kota besar kayak di Jakarta gitu ya, it's okay gitu ya. Selama Intan ada kemauan mau belajar, aman kok Intan, kayak gitu. Ya, jadi Intan boleh scroll ke bawah nih kalau mau lihat, silakan aja. Project-project kita ini ada ribuan dan ini nggak cuma Enggak. karya anak-anak di seluruh Indonesia, tapi juga di seluruh negara gitu. Ya, ada dari Thailand, dari Singapura, dari Malaysia, dari Dubai, kayak gitu ya. Mereka udah bikin animasi, mereka buat kartun gitu. Nah, kayak gini. Ya, Intan suka nonton nonton animasi nggak? Enggak, Kalau YouTube nonton apa? Roblox juga? bukan. Apa? YouTube Short? Itu apa namanya kayak film-film. Oh, nonton film di YouTube. Apa Dracin? Dracin ada aplikasi sendiri. Oke, oke, sip. Oke, jadi kira-kira mau nggak Intan bikin-bikin kayak gini, teknologi kayak gini? Mau. Intan kira-kira mau buat apa? Kalau misalnya udah bisa gitu ya. Mau bikin apa nih? Bikin game, bikin cerita animasi, bikin kartun, atau mau bikin sistem kayak tadi Elita, atau gimana? Game. Mau lebih ke game ya. Game apa nih kira-kira Intan mau buat? Apa ya? Enggak tahu lah kamu itu enggak. Belum kepikiran. Belum. Bapak nanti kita belajar ya Intan ya. Jadi dengan belajar di sini tuh makin terasa kreativitas Intan juga. Kalau sekarang kan kayak gini ya, Intan jadi stuck apa ya, bikin apa ya, karena nggak ada referensi, nggak belajar gitu ya. Tapi nanti kalau belajar di sini mau nggak mau Intan jadi terasa nih kreativitasnya gitu. Soalnya kan Intan terbiasa jadi pengguna, biasanya disuapin gitu ya. Udah tinggal terima jadi. Main game tinggal main. Ya, mau sosial media, mau TikTokan tinggal TikTokan gitu kan. Nah, itu agak sulit nanti di masa depan, gitu ya. Nah, jadi dari sekarang Intan udah harus mulai berpikir, aku harus ngapain, aku harus buat apa, gitu. Jadi harus udah mulai mengasah, ya, supaya Intan punya ide, punya kreativitas, gitu ya. Explore semua kemampuan dirinya Intan, gitu. Jadi Intan nanti lebih siap di masa depan, gitu. Oke, kalau gitu kita coba kenalan dulu yuk sama si Python. Ke course ini Intan. Nomor satu, Hmm? Klik nomor satu klik dulu. nomor satu. Ke nomor satu lagi. Ya, agak lama ya loadingnya. Oke, got it. Oke, tutup di sini Intan. Klik dulu nih. Yang putih-putih di sini. Yang ini yang bisa planning karir. Ini Intan, yang ini. Oke, nah Intan di sini kan ada dua tampilan ya. Kita bagi dua nih. Yang sini agak gelap, warnanya agak abu-abu nih. Tampilan yang pertama di sini. Nah di sini putih terang, gitu ya. Nah tempat yang agak gelap ini, yang abu-abu ini, di sini, ini adalah tempat kita nulis perintah coding. Ya, di sini tempat kita writing codingnya. Gitu. Oke, kemudian yang kedua di sini tempat adalah hasilnya, gitu ya. Jadi apa yang kita perintahkan di sini itu nanti muncul di sini Intan, gitu. Nah, contohnya seperti ini, misalkan udah buat 3 contoh baris perintah Python, ya, untuk menampilkan sesuatu. Tadi ingat nggak kita perintahnya apa? Oke, kalau di Python itu pakai print kayak gini, ya. Kodenya print. Sekarang kita coba klik play dulu di sini, yang misalkan sudah buat 3 contohnya. Nanti dia akan tampil seperti play, diklik. Iya.
Nah, itu ya. Jadi yang pertama Miss April buat di sini Miss April mau menampilkan karakter ini atau kata-kata lah gampangnya kalau Intan nggak tahu karakter ya. Jadi di sini kata-kata algorithmics adalah collision. Yang kedua Miss April tampilkan dan ini yang lainnya. Yang ketiga di sini Miss April buat link nih yang mau Miss April tampilkan. Nah, secara otomatis mereka akan tampil sesuai dengan yang Miss April perintahkan gitu ya. Misalnya ini baris kedua dan ini yang lainnya, baris ketiga link yang Miss April ketikkan gitu ya. Tapi di baris yang pertama dari kata algorithmics adalah collisions itu di sini berubah jadi emoji gitu ya. Kenapa kok bisa berubah jadi emoji? Karena Miss April kasih perintah untuk menampilkan emoji. Caranya tampilkan emoji kodenya apa? Jadi kita cukup kasih titik dua di depan, ya, lalu keywordnya atau kata kunci, baru titik dua di belakang. Contohnya kayak gini, collisions itu kan kata kunci. Jadi misalnya kasih titik dua di depan, lalu kata kuncinya collisions, baru titik dua di belakang. Kayak gitu, ya. Nah, supaya ada gambaran, sekarang Intan buat nih di baris keempat. Intan taruh kursornya di sini, klik di sini, di belakang nomor 3, klik, oke, sekarang enter. Yang berarti ini. Oke ya. Nah, sekarang Intan buat coba kita tampilkan ya. My name is Intan Meinda ya. Yang pertama kita buat dulu print kayak gini, ketik print. Oke. Oke. Kemudian samain contohnya kayak tadi di atas nih. Ada tanda kurung, Enggak. 9, shift dulu. 9. Tekan shift dulu, Shift kiri. shift dulu, Terus baru 9. Berbarengan. Nah, baru tanda kutip nih. Sebelahnya enter tuh ada tanda kutip shift tanda kutip. Nah, baru ketik my name is namanya Intan. No. Oke. Ya, sekarang kita coba tampilkan ya Intan. Kalau Intan kasih perintah untuk menampilkan kata-kata ini, dia akan muncul nggak ya di sini? Ya, kita play di sini Intan. Keluar ya. My name is Intan. Kayak gitu. Ini fungsinya buat apa? Ini bisa buat perpesanan misalnya. Atau misalnya Intan misalnya gini, main game, baru download game. Nah, biasanya kan baru kita download game Roblox nih mereka langsung welcome Intan gitu ya. Kan kita ngisi data tuh ya. Maka dia muncul nih, welcome to Roblox game Intan. Gitu kan misalnya kayak gitu. Nah, cara nampilannya gimana? Gini. Atau simpelnya gini ya, Intan kirim WhatsApp. WhatsAppan sama kakak nih. Gitu ya, kakak Abiu. Gitu. Intan ketik apa di WhatsApp gitu ya. Misalnya kak aku udah di rumah. Nah, muncul juga di WhatsAppnya kakak sama persis kata-katanya. Nah, perintah codingnya kayak gini Intan. Kayak gitu ya. Jadi di perpesanan juga kita pakai coding seperti ini. Oke ya, sekarang udah tahu nih ya Intan. Nah, sekarang kita buat lagi Intan di baris kelima. Kalau tadi kan baru karakter kata-kata, sekarang kita bikin taruh lagi baris kelima, taruh dulu kursornya di sini, klik Kata di dari sini, Bapak. di belakang yang keempat. Oke, baru enter. Sekarang buat print, kita bikin emoji ya. Kita buat I am happy. Terus kasih emoji smile. buka kurung. Sama kayak tadi di atasnya coba. Terus Shift. Oke, I am happy. Terus kasih emoji smile. Hah? I'm happy. I am. Oke, spasi. Kasih emoji smile. Untuk tampilan emoji tadi kita perlu spasi dulu Intan. Oke, kita tinggal kasih titik dua di depan. Smile itu keywordnya smile. Oke, baru titik dua di belakang. Kan gitu. Titik koma.
Oh, Oh, bukan. Titik dua, betul. titik dua. Ah, iya. Oke, yuk. Sekarang kita tinggal play di sini. Kita lihat ya. Jadi emoji nggak? Nah, ini ada bad input. Ada yang salah nih inputnya. Oh, kurungnya salah, Intan. Burung kurawa. Kurungnya kurung kurau. Kurungnya yang 9. Yuk, kurungnya diganti. Depannya juga diganti. Kurung depannya juga diganti. Waduh. Hapus yang belakangnya. Nah, Bagian belakangnya aja. Ini yang ini. Yang ini yang dihapus. Yang kedua. Yang tutup kurungnya ini. Yang pertama ini tutup kurungnya kok nggak dihapus. bisa? Geser dulu pakai tanda tanda panah yang ada di itu. Yang di keyboard. Geser ke belakang pakai tanda panah yang di keyboard. Kanan. Gitu. Karena ada panah tadi ini. Mm-mm. Oke, belakang lagi biar kehapus. Nah, Geser depannya. Depan. Atau ulang lagi aja, biar Intan nggak bingung. Ini hapus aja dulu semua, kita ulang lagi. Oke, hah? nah, nih kurungnya juga ketinggalan nih. Nanti soalnya kita langsung muncul 2 biasanya. Oke, yuk. Sekarang kutip lagi, kutip 2. Oh, iya. Kutipnya dulu. Coba. Mouse-nya pindahin dari situ biar kelihatan nih. Oke, titik 2. Happy. Oh iya. Oke, terus smile. Ini. Smile, titik 2 lagi. Coba. Nah, kayak gitu. Muncul ya dari kata smile di sini karena diperintahkan ini adalah kode buat munculin emoji. Jadi kita bisa tampilin emoji di sini. Oke, gimana Intan? Jadi tahu nggak? Jadi tahu. Oke, ya sekarang kita boleh langsung ke yang nomor 3 nih Intan. Oh, sorry, nomor 1 dulu. Di submit task for review dulu Intan. Oke, ini belum di submit nih tasnya. Klik. Oke, next level. Mana? Ini nomor 3 aja deh langsung. Nomor 3 langsung Intan. Oke, nah sekarang Intan diminta untuk memunculkan atau menampilkan 10 emoji mawar. Nyata ya, caranya kayak tadi, kita buat emoji, ya, emoji itu kan titik 2 di depan, keywordnya apa? Kalau mawar bahasa Inggrisnya apa, tahu nggak? Rose. Rose, betul. Berarti kita tinggal ketik nih, rose, titik 2 depan, titik 2 belakang. Tapi kita disuruh bikin 10, ya, 10 emoji. Yuk, coba gimana? Berarti ada di dalam sini tadi, di dalam tanda kutip. Nah, langsung aja titik 2, rose, titik 2 lagi. Di dalam tanda kutipnya, sayang. Nah, di dalam string namanya. Oke. Terus, oke. Titik 2 lagi. Oke. Kita mau bikin 10. Ini kan baru 1 nih emojinya. Kalau 10 berarti gimana?
Ini tutup dulu Intan, boleh? Yang ini. Tutup kok, klik kok. Diklik aja. Oke. Nah, sekarang kita coba play. Intan bikin satu nih. Play di sini Intan. Nah, jadi muncul satu ya. Kita mau bikin 10 gitu ya. Berarti kan kita harus butuh 10 rows nih, kayak gini ya. Oke, sekarang kita coba next ke sini. Kalau kita mau bikin jumlahnya banyak tuh kayak gimana nih? Intan bisa klik nomor 4. Oke, nah kayak gini Intan. Kalau mau bikin 10, kita tinggal kasih aja nih jumlahnya atau integer namanya ya. 10 bintang atau kali, ya, baru nanti perintahnya buat menampilkan tadi. Rows. Ya, sekarang coba Intan play di sini. Masukin ke sini. Oke, play di sini cuma. Nah, dia langsung muncul banyak ya, nggak cuma satu gitu. Enaknya kalau pakai Python kayak gitu. Sekarang kita bikin yuk di baris kedua, Intan. Taruh lagi kursornya di sini, terus enter. Nah, enter. Oke, sekarang kita bikin coba kita buat agak banyak nih ya. Kita bikin 721. Dalam kurung dulu. Coba diperhatikan di atasnya Intan. Ya, samain kayak di atas. Angkanya dulu, Intan coba lihat di atas. Angkanya dulu sebelum kita buat rows. Nah, 721. Hmm. Lalu tanda bintang. Bintang itu shift 8. Shift 8. Shift 8. Oke, ya. Ini rosnya belum ada titik duanya nih. Kan kita mau buat emoji. Kalau kayak gini nanti munculnya cuma kata ros. Ya, kata ros aja. Rose di sini nanti munculnya. Nah, kalau kita mau buat emoji, kita harus pakai titik dua di depan, di belakang rosnya. Oke, sekarang kita play. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita mau kasih perintah, sekarang ini ya kalau dengan coding enak nih, mau bikin apa aja jadi nggak usah repot ya. Perintahnya mau berapa aja udah gampang gitu. Intan mau hitung dulu nggak nih bunganya? Enggak. Ya, banyak soalnya ya, ada 721. Intan sampai sini gimana? Ya, paham. Menarik nggak buat Intan? Menarik. Menarik ya. Untuk belajar coding, makin banyak project nanti yang Intan buat, makin banyak ilmu yang Intan tahu tuh makin menarik kalau belajar teknologi itu. Apalagi nanti naik di kelas lanjutan, Intan nih bikin project Intan sendiri nanti. Kayak gitu. Ya, besok-besok mau belajar lagi nggak Intan? Ya, mau. Oh ya, semangat ya belajarnya ya. Kakaknya udah support, siapin laptop gitu ya. Intan tinggal belajar. Oke, Intan dapat ilmu apa aja nih tadi kira-kira menurut Intan? Apa yang Intan udah dapat? Jadi tahu apa? Itu. Ayo. Jadi setidaknya Intan tahu ya gimana sih caranya teknologi itu bekerja. Ternyata teknologi yang Intan pakai sekarang itu semuanya dibuat berdasarkan perintah melalui coding gitu ya. Jadi Intan nonton kartun, kartun itu bisa gerak ya. Kartun kan cuma gambar ya. Misalnya contoh Upin Ipin nih. Intan tahu nggak Upin Ipin? Tahu. Nah, menurut Intan Upin Ipin itu orang beneran apa kartun? Apa Kartun. cuma gambar? Kartun doang ya, cuma gambar ya gitu kan. Tapi kalau gambar kok dia bisa bergerak ya? Kayak gitu. Misalnya kalau Intan gambar di kertas bisa gerak nggak? Enggak. Nggak ya. Kenapa Upin Ipin yang cuma gambar bisa gerak? Nah, ternyata si Upin Ipin ini udah dikasih perintah coding sama si pembuatnya. Makanya dia bisa jadi animasi, bisa jadi gerak, bisa hidup dan sebagainya. Gitu ya. Main game juga sama. Roblox. Roblox itu kan cuma gambar 3 dimensi. Karakter 3 dimensi. Tapi kok Intan pencet kanan dia kanan. Intan pencet kiri dia ngerti ke kiri gitu ya. Kok bisa ya kayak gitu. Dia bisa bergerak, bisa hidup sesuai dengan yang Intan mau. Ternyata si Roblox ini udah dikasih perintah coding sama si pembuatnya. Kayak gitu ya. Jadi setidaknya sekarang ini Intan nggak cuma sekedar menggunakan aja. Kayak misalnya Intan scroll TikTok gitu ya. Kok bisa ya Intan scroll ke atas dia ke atas, scroll ke bawah dia ke bawah. Intan cari algoritma apa dia muncul gitu ya. Misalnya Intan search nih ya,
tutorial make up. Nah, dia muncul nanti semua yang tutorial make up. Itu gimana caranya? Nah, itu ternyata yaitu mereka dikasih perintah buat search codingnya gitu ya. Jadi ada bahasa codingnya di situ. Nah, jadi setidaknya Intan tahu ya gimana sih teknologi itu bekerja. So, nanti kalau misalnya Intan dewasa dihadapkan sama kemajuan teknologi yang udah makin canggih, Intan tahu ya gitu cara menghadapinya seperti apa. Nggak kalah nih sama AI dan sebagainya gitu. Oke, Intan ya. Oke, baik. Kalau gitu bisa kasih review sedikit ya Kak buat Intan boleh? Ya, Ngelihatnya gimana tadi Kak kelas kita? ya udah udah lumayan tahu lah kak. Ya udah menyenangkan juga ngeliatnya, seneng juga Kak, ngeliatnya. Tapi kalau ngelihat Intan tadi di kelas gimana menurut Kakak? Masih banyak belum tahunya kak. Oke. Tapi ada ketertarikannya. Kalau menurut Kakak gimana? Ya kalau ketertarikan ada nggak? Ada. Ya ada berarti kak. Kan tergantung anaknya sih kak sebenarnya. Oke, oke ya. Jadi kalau misalkan boleh review sedikit ya Kak dari kelas kita tadi. Kalau Intan sendiri memang masih awam sekali gitu ya. Tapi eh, apa ya? Ada ini kok Kak, ada maksudnya ada harapan gitu ya. Kalau selama Intannya mau belajar kayak gitu ya karena tadi bisa terlihat Intan cukup senang ya gitu cukup banyak emes oh gitu ya biasanya kalau anak-anak yang nggak tertarik mereka nggak tertarik sama sekali tapi Intan nggak gitu jadi kayaknya Intan memang perlu dikenalkan karena nggak kenal jadi nggak tahu nggak suka jadinya nah begitu kenal jadi suka gitu apalagi nanti kalau Intan udah bikin project-projectnya sendiri nih gitu ya. Jadi kalau di kelas nanti kita kan berbasis project ya Kak. Jadi ada project-project yang akan dibuat sama Intan, bikin project game, bikin nanti belajar juga algoritma, modul from Turtle gitu ya, develop map gitu. Nah, dengan belajar seperti itu otomatis jadi kan tahu maksud dan tujuannya dan ada ketertarikan dari Intan. Kayak gitu. Tinggal dilatih aja, tinggal disupport aja Kak kalau Intan. Yang penting kan Intannya udah mau belajar. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti sama Intan udah mulai biasa ini pakai laptop. Jadi kalau laptopnya Kak Abyu lagi nganggur, pakai sama Intan. Gitu ya. Kalau bisa nggak cuma sekedar nonton YouTube, karena kan nonton YouTube cuma klik sekali udah, dia muter terus gitu ya. Kalau bisa Intan pakai buat yang lebih lagi ya. Misalnya Intan pakai buat gambar gitu, supaya nanti Intan jadi tahu ya. Atau Intan belajar ngetik-ngetik gitu ya. Bikin aja cerita gitu. Jadi Intan tahu nih fungsi-fungsi daripada komputer atau laptop, kayak gitu. Jadi nanti untuk pembelajarannya yang lebih advance buat Intan. Udah terbiasa pakai komputer, jadi Intan tinggal belajar si codingnya aja, kayak gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanggapi dulu, Kak? Hmm, apa ya kak ya? Saya juga ya berharapnya Intan ya mau ke depannya juga kak. Hmm, Oke, tapi Intan mau belajar. Hmm. Mau ya, semangat ya Intan ya. Oke, Intannya sudah mau nih Kak. Gitu ya. Kalau gitu misalnya coba informasiin aja ya untuk kelas lanjutannya. Jadi kita mau belajar apa sih nanti? Ya. Sebentar, bikin share dulu. Jadi kalau buat Intan, kita nanti masuknya adalah di kelas Python Start ya untuk pemula dulu gitu. Bahkan sebenarnya misal terus aja sih kita ini lagi Kak, di bawahnya lagi yaitu Scratch ya. Kita belajarnya pakai Scratch supaya nanti Intan lebih paham juga ya gimana sih konsep dasar kita kasih perintah di coding itu seperti apa gitu. Sebentar ya, ambil presentation. Hmm.
Jadi kita nanti masuknya ke sini ya, ke Python Start. Begitu. Nah, di Python Start ini kita punya 3 pilihan kelas. Yang pertama itu ada kelas grup. Kalau kelas grup kita ada teman-temannya belajar nanti 10 orang. Tapi semuanya sama ya, maksudnya kita mulai dari awal juga ya. Jadi bukannya Intan yang udah grupnya udah jalan, udah jago-jago, terus tiba-tiba Intan nyemplung di grup itu gitu, enggak ya. Itu grup ini kita belajarnya bareng-bareng. Kak, layarnya Misal udah kelihatan di sini? Sudah Kak. Udah ya, oke. Jadi kita ada 3 pilihan kelas di sini, ada kelas grup, ya, di grup itu ada 10 orang, nanti termasuk Intan, grup baru ya, bukan grup yang udah jalan. Pilihan kedua semi private ini berempat, jadi Intan sama ada 3 orang teman. Nah, kemudian pilihan ketiga adalah kelas private. Nah, kalau kelas private nanti Intan, ya kayak kita sekarang nih belajarnya one on one, jadi Intan cuma sama tutornya aja. Kalau grup sama semi private itu seminggu sekali, durasinya 90 menit. Kalau yang private itu seminggu 2 kali, durasinya 60 menit setiap kali belajar. Gitu. Intan mau belajar sendiri atau ada teman-teman? Private atau ada temannya? Kalau kalau mau belajar nanti. Iya. Kalau private nih kayak kita sekarang, Intan cuma sama tutor aja. Gitu. Kalau teman-temannya sih seru, jadi Intan bisa saling berbagi ilmu juga ya sama teman-teman. Gitu. Oke, nanti yang dipelajari apa saja? Di sini Kak, kalau di kita, karena kan kita sekolah ya, jadi ada kurikulumnya. Seperti ini, kita belajar dari Python dasar dulu, gitu ya, sampai nanti kita menyederhanakan kode sama dengan konstruksi bersara. Modul keduanya kita belajar struktur kontrol, gitu ya. Sampai nanti fungsi dan modul from turtle, kita bikin game 2 dimensi, lalu selesai di sini 32 lesson. Jadi akan ada 32 kali pertemuan ya, Kak, Oh di iya sini. Kak. Oke. Kelihatan nggak, Kak, layarnya? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mau nanya ini adik. Kalau dari Kakak gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Apa yang saya tanya ini? Ini dulu Kak lagi ngecek-ngecek harga dari kelas. Boleh, silakan. Ini lagi dicek dulu dari Iya, websitenya. Tapi nggak ada keterangan harganya sih. iya. Karena kalau di kami kan sesuai paket yang diambil nanti, Kak. Di sini nanti bisa jelasin kok. Nih gitu. Dari mulai harganya, dari mulai paketnya bisa jelasin kok, Kak, di sini. Gitu. Jadi nanti Kakak tinggal pilih aja paket mana paling sesuai dengan budgetnya, yang paling cocok. Kalaupun belum sesuai, sampaikan aja nanti kita diskusi, kita cariin solusinya. Karena kalau di Algonova memang ya fleksibel aja ya, gitu. Tapi as international school kita memang jauh ya di bawah standar. Karena memang tujuannya kita mau mencerdaskan anak bangsa sih, Kak. Kalau untuk sekolah internasional, kelas grup itu kan paling ke 12-15 juta ya, Kak, pembiayaannya. Satu kurikulum. Sampai 32 lesson ini, sampai lulus dapat satu sertifikasi, ya, Python Start tahun pertama tuh sekitar 15-12 juta. Untuk yang kelas grup ya, yang 10 orang. Nah, tapi kalau di Algonova jauh di bawah standar. Untuk kelas grupnya itu cuma sekitar 7 jutaan aja. Nih gitu. Ya. Nah, tapi kita bisa pilih lagi paketnya, Pak, Kak. Kayak gitu. Nanti ada 2 kurikulum di sini sampai ke Python Start tahun kedua. Jadi total nanti akan ada 64 lesson ya. 64 kali pertemuan dapatnya 2 sertifikat. Python Pro tahun pertama, Python Start tahun pertama dan tahun kedua. Jadi, gitu. Untuk sekolah sendiri, kalau Algonova karena kita international school, gitu ya. Jadi Algonova by Algorithmics, kita international school, memang buat anak-anak belajar. Tujuannya sama nih kayak kakak. Jadi kita mau arahin penggunaan gadgetnya Intan ya ke arah yang jauh lebih bermanfaat, bukan cuma scroll TikTok aja, gitu ya. Nah, sambil kita juga bekali wawasan IT yang mumpuni buat Intan, karena yang tadi kakak bilang sendiri ya bahwa ya teknologi ini penting banget gitu ya. Kalau Intan terlalu slow, terlalu apa ya, santai begitu, telat belajarnya, nanti Intan sendiri yang kesulitan, yang kakak bilang gitu. Kita udah masuk tahun ke-8,
Algonova nggak cuma di Indonesia, kita ada di 97 negara. Tahun ini masuk tahun ke-8. Lulusannya lebih dari 1 juta. Mitranya udah banyak. Ya, di bulan Desember ini aja kita udah masuk sekitar 1.000 orang yang daftar. Kayak gitu. Kelasnya full online kayak gini. Jadi modalnya cuma laptop sama koneksi internet. Ya sekarang. Gitu. Makanya tadi misalnya tanya, ada nggak laptop yang bisa dipakai sama Intan nanti? Gitu. Kalau misalnya masih bisa dipakai, aman. Punya kakak nih. At least seminggu sekali ya. Gitu. Ya misalnya Sabtu Minggu kalau kakak lagi libur kuliah, kita jadiin aja jadwalnya Intan belajar. Kayak gitu. Ya. Lalu kemudian kalau di Algonova kita belajarnya nggak stuck di situ aja. Jadi kita ada jalur pendidikannya karena kan kita sekolah. Intan masuknya di sini nih IT Hero. Nah di IT Hero ini akan ada akan ada 4 kurikulum buat Intan. Jadi gitu. Jadi Intan masuknya di IT Hero 1. Yang pertama Python Start. Python Start ini 36 lesson ya, mohon maaf. Satu sertifikat, lalu kita lanjut lagi nanti ke Python Start 2. Ini 32 lesson, satu sertifikat. Lanjut ke Python Pro, 32 lesson, satu sertifikasi baru nanti front end ya, belajar HTML juga, CSS, JavaScript. Totalnya nanti Intan dapat 4 sertifikat di sini. Nah, habis itu baru kita combine nanti tambahin kelas AI. Kayak gitu. Jadi ada 4 tahun ya, 4 tahun belajar nih Kak, kurang lebih. Buat sampai ke lulus, sampai ke kelas AI itu sekitar 5 tahunan. Oke, contoh proyeknya banyak. Nih anak TK aja udah bisa bikin kayak gini Intan. Sudah nih misalnya namanya Jonathan umurnya baru 5,5 tahun, tapi dia udah bikin game sendiri. Ini betul-betul Jonathan sendiri yang ciptain, dia lagi presentasi. Nah, kayak gini. Kayak gini. Intan cuma 2 bersaudara sama kakak, Alif. Iya. Intan paling kecil. Oke, oke. Nah, kayak gini Intan. Kita juga ikut ini ya, lomba-lomba nanti kayak gini. Jadi Intan punya prestasi. Oke, semangat ya Intan, pasti bisa kok. Kalau Intan ada kemauan, gak ada kata terlambat buat belajar. Ya gitu. Ya, jadi jangan udah terlambat terus stuck aja di situ ya, jangan gitu juga ya. Gitu. Artinya kan mau biar lebih maju ya di masa depan. Nanti kita juga ikut kompetisi-kompetisi kayak gini, mulai dari internal Algonova, kalau bagus kita naik ke nasional, bagus lagi naik ke internasional. Setiap tahun kita selalu dapat undangan dari Bebras Academy kalau mungkin kakak tahu ya. Nah di Indonesia memang satu-satunya education teknologi cuma Algonova yang selalu dapat undangan dari Bebras Academy. Gitu. Setiap tahun juga student kita pasti naik podium, menang juara. Gitu. Oke, kita juga direkomendasikan para pakar IT, seperti Kak Kandika Gali juga memberikan. Oke, sampai di sini kakak ada yang mau ditanya dulu nggak mengenai program sekolah kami? Hmm, cukup sih Kak kayaknya Mas ya enggak. Cukup Nanti jelas kalau ya, misalkan ada pertanyaannya saya tanya ke Kak admin. boleh. Misalnya coba informasikan nih ya, tapi kalau dari semua program kita udah sesuai nggak dengan ekspektasi kakak, Intan mau belajar coding dan sebagainya kayak gitu udah sesuai nggak? Ya udah sesuai sih Kak. Programnya ya, oke. Ada ketertarikan untuk melanjutkan sekolahnya Intan, kakak? Ya kalau ketertarikan ada Kak, tapi nanti kan saya harus konsultasi dulu sama orang tua Kak. Boleh. Kira-kira kalau orang tua biasanya untuk pendidikan gitu, ya, hal-hal yang berbau apa ya, bekal masa depan, biasanya siap support nggak? Hmm, Responnya gimana? support sih Kak biasanya. Hmm, jadi sebenarnya kalau orang tua nggak ada kendala ya, selama itu buat hal yang positif ya, gitu. Tapi kalau dari kakak sendiri gimana? Ngeliat Intan, siap support nggak? Ya support sih Kak. Oke, oke ya. Misalnya coba informasiin dulu aja Kak untuk pendaftaran dan pembiayaan kelas lanjutannya. Jadi nanti Kakak ya tahu pasti ya berapa sih biayanya gitu. Kayak tadi kan misalnya udah jelasin standar nih kalau kelas grup yang biasanya kelasnya di atas 10 orang, biayanya itu udah 12-15 juta ya. Jadi gitu. Nah, tapi kalau di Algonova, yang tadi misalnya sampaikan, meskipun kita education teknologi ini predikat nomor 1, international school, tapi biayanya jauh di bawah standar. Kita ada paket-paketnya kayak gini. Ada 3 bulan paket basic, expert, sama profesional. Gitu biayanya. Aduh, kakak udah senyum-senyum. Kenapa nih, Kak? Iya, secara kan kita international school ya, Kak. Sertifikasi juga nanti
standarnya udah internasional gitu. Jadi kalau standar sekolah internasional ini udah jauh banget di bawah standar kayak gitu. Ya, paket basic berarti kakak ambil satu dulu Python Start tahun pertama nih. Itu 36 lesson dapat satu sertifikat. Nanti Mm-mm. kita kasih bonusnya 4 lesson buat Python Start tahun keduanya. Jadi totalnya Intan akan dapat 40 lesson gitu. Ini buat belajar 10 bulan gitu. Kalau paket expert berarti langsung sama yang Python Start 2, udah 2 kurikulum, 2 sertifikasi. Nanti bonusnya dapat 12 lesson untuk kurikulum berikutnya. Kalau profesional begitu ya, ini untuk 4 tahun akademik. Jadi selesai semua tuh tadi untuk intern sampai ke front end begitu. Nah, pembiayaannya sendiri kalau yang basic dari 7,7, tapi kan sekarang ikut trial class. Jadi peserta trial class dapat bonus nih, ada potongan jadi cuma 6.560.000 aja, tapi ini buat 10 bulan begitu. Ya, kemudian kalau expert 12,3 sampai profesionalnya di 16,2. Ini buat 4 tahun, Kak. Bayangin. Gitu ya. Untuk kuliah aja biasanya ini kali daftar kan. Kalau ini buat 4 tahun nih, gitu ya, selesai. Nah, ini udah punya bekal yang mumpuni nanti ya, gitu. Karena sertifikasinya juga jelas. Nah, tapi kalau misalnya boleh saja kita bisa mulai dari basic dulu ya, gitu. Jadi satu-satu belajarnya, Python satu dulu kita selesaiin 36 lesson. Kalau udah selesai baru kita lanjut lagi ke kurikulum berikutnya. Pembayarannya kita boleh pakai bank transfer, boleh pakai kredit card. Kalau mau cicilan juga bisa, Kak. Jadi nggak usah khawatir, ini boleh dicicil kok. Jadi gitu. Cicil per bulan kita bisa pakai Kredivo, bisa pakai Shopee PayLater. Kayak gitu. Cukup jelas, Kakak, sampai di sini? Jelas Kak. Oke, dari pembiayaan gimana kalau menurut Kakak? Aman nggak? Atau masih cukup berat? Ya belum konsultasi sih Kak. Kalau udah konsultasi gitu enak Kak. Oke, tapi kalau menurut Kakak sendiri gimana? Di luar dari nanti mau konsultasi dulu sama orang tua untuk Ya, belajar di sekolah ya, internasional, gimana dengan pembiayaan ini? ya nanti diusahain Kak. Soalnya ya udah ada kurikulumnya juga kan. Jelas kalau di kami, Kak. Karena kita sekolah ya. Iya, Kurikulumnya ada, proyeknya ada, portofolionya ada, gitu ya. Sertifikasi standar internasional, gitu. Jadi, lulus dari sini, Intan udah siap, Kak, masuk ke dunia industri. Bedanya kayak gitu ya, gitu. iya. Nah, kalau cuma belajar, apa ya, sendiri atau tidak, atau nggak pakai lembaga kayak Algonova kan nggak dapat itu semua ya, Kak. Kira-kira seperti itu. Ini. Tapi kalau menurut Kakak aman nggak buat orang tua Kakak nih untuk pembiayaan tersebut? Ya kurang lebih aman sih Kak. Ya nanti coba dibicarakan terlebih dahulu kan sama orang tua gimana baiknya. Ya. Oke, oke. Intan langsung cengir-cengir nih. Kenapa Intan? Oke. Kalau misalnya pun nanti misalnya ada kendala ya. Karena pendidikan kan nggak bisa dinilai sama angka ya, Kak. Apa yang Mm-mm. dikeluarkan sekarang sama yang didapatkan di masa depannya Intan kan jauh nih gitu ya benefitnya gitu. Kalau beda sama kalau kita beli barang. Kalau beli barang, let's say motor, mobil, TV dan sebagainya itu turun nilai. Tapi kalau ilmu, semakin banyak ilmu yang didapat ya nanti value yang punyai sama Intan itu berasanya nanti di masa depan gitu nggak Ya. sebanding sama apa yang dikeluarkan sekarang ya kan ibaratnya seperti itu tapi kalaupun misalnya masih keberatan biaya sampaikan aja Kak gitu jadi memang mau belajar cuma dari pembiayaan kita berat gitu it's okay nanti dari tim kami pasti bantu kok Kak gitu kita akan cariin slot-slot beasiswa gitu ya selama ada kemauan kita akan support kok anak-anak yang mau belajar jadi kita cari slot beasiswa atau kita cari solusi biar pembiayaannya bisa dicicil atau bisa bertahap gitu. Beasiswa dapat sebagian biaya nanti di cover sama Algonova, jadi pembiayaannya lebih murah kayak gitu. Selama ada kemauan gitu ya dari Intan untuk belajar dan support dari orang tua ya termasuk kakak juga. Kira-kira gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu Kak? Kurang lebih cukup terlebih dahulu Kak. Jelas ya. Nanti kurang kira-kira butuh waktu berapa lama Pak Kak buat diskusi sama orang tua? Sehari, Ya 2 hari nanti cukup? ya ketika ayah pulang ya Kak ya. Ayah kan sekarang masih ada acara di luar. Mungkin Senin Eh, pulang. Oke, jadi Senin udah ada jawaban ya. Nanti tinggal Mm-mm. disampaikan aja ke tim akademik ya, Kak. Kalaupun belum, sampaikan aja, Kak, kendalanya apa. Jadi nanti kita bisa bantu cari solusi juga ya. Kira-kira Oh, seperti itu. Kemudian,
Miss April coba informasikan kita ada paket referral. Jadi kalau misalnya nanti Intan jadi join, kemudian ada referral, misalnya saudara, keluarga, teman Intan yang mau ikut, pakai referralnya dari Intan, supaya nanti Intan bisa dapat bonus referral. Lalu yang kedua, kita ada paket bundling. Jadi kalau misalnya Intan mau belajar sama sekalian, kakak mau supaya Intan menguasai AI juga, karena kan Intan belum pakai AI sama sekali nih, gitu ya. Jadi nanti belajar AI juga itu boleh ya. Kita nanti bundling sama kelas AI, nanti bisa kalau dibantuin supaya nanti kelas AI-nya bisa dapat bonus ya, gitu. Jadi uh, belajar coding tapi bonusnya kelas AI dengan paket bundling tadi, gitu. Diskonnya sampai 10% kira-kira. Oke, cukup jelas Kak sampai di sini? Jelas nggak? Baik, kalau gitu. Kalau udah ada yang nggak ditanyain lagi, misalnya akhir dulu sesi Zoom-nya, mudah-mudahan tadi pembelajarannya bisa jadi sedikit manfaat buat Intan, dan mudah-mudahan ada kabar baik ya, seperti yang tadi kakak mau, kakak kan maunya support dan sebagainya gitu ya, supaya masa depannya Intan lebih cerah ya, bisa kita bilang gitu, nggak terlalu santai ya, yang tadi kakak bilang nih, bahaya kan tadi kakak bilang, aja nggak tahu gitu kan. Nah, kalau kalau mau seperti itu, mungkin kan ada, harus ada support dari keluarga, nggak mungkin Intan bisa gerak sendiri, gitu. Jadi Iya. kalau misalnya seperti itu, nanti tinggal sampaikan aja ke tim kami by WhatsApp ya. Bisa Oh, pernah akhir oke. dulu sesi Zoom-nya. Terima kasih. Selamat malam. Salam untuk orang tuanya ya. Terima Iya, kasih. Kak. Assalamualaikum. Saya izin Baik, tutup baik. Zoom-nya ya. Bye, Intan. Iya. Gitu.